Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa saya lagi dengan saya Ragil Sugiyamtoro. Ya, kali ini kita akan membahas pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi, terutama pada bab 3 ya. Kemarin 2 minggu yang lalu sudah dikerjakan proposal bab 1 dan bab 2. Hari ini silakan dilanjut proposal bab 3. Bab 3 ini adalah alat, bahan, dan prosedur. Di bab 3 ini juga dibahas mengenai perhitungan ekonomi. Yang akan saya bahas di sini adalah perhitungan ekonomi ya. Kalau untuk prosedurnya, kalian sudah punya prosedur masing-masing dari sumber literaturnya. Oke, untuk alat dan bahan. Alat ini adalah alat apa saja yang digunakan ya untuk memulai atau untuk usaha kalian tersebut. Kalau di sini ini adalah usahanya adalah kunyit asam. Jadi ini alat-alat yang digunakan ada penggorengan, spatula, pisau, parutan, kain, saringan, baskom, timbangan dan sebagainya. Kemudian untuk bahannya tentu adalah bahan yang digunakan atau bahan yang habis pakai. Ada kunyit, asam sitrat, gula pasir dan yang lainnya. Di bahan ini juga kalau kalian butuh listrik misalkan butuh untuk di blender atau apapun membutuhkan listrik, maka kebutuhan listrik ini juga masuk dalam bahan. Ya. Atau misalkan dibutuhkan bahan bakar yang lain, misalkan dibutuhkan LPG. Ini sebenarnya LPG juga masuk di sini ya. Ini saya ambil dari proposalnya kakak kelas kalian. Jadi ini sebenarnya ada LPG di sini. Nah. Misalkan seperti ini. Ini LPG yang di sini ini maksudnya tabungnya ya. Kalau yang di sini adalah LPG isinya. Jadi kalau tabungnya dia masuk ke dalam alat, tapi untuk isinya dia masuk ke dalam bahan. Oke, kita kemudian untuk perhitungan ekonominya kita tentukan dulu yaitu modal tetap. Apa itu modal tetap? Modal tetap itu adalah semua barang atau semua benda yang tidak habis pakai dalam produksi. Jadi contohnya ini penggorengan, spatula, pisau dan yang lainnya ya. Kan ini semuanya tidak habis pakai kan? Penggorengan misalkan dia bisa dipakai untuk berapa kali produksi. Begitu juga pisau, parutan dan yang lainnya itu juga tidak habis pakai. Kalau kalian misalkan di usahanya butuh etalase, butuh meja, itu juga masukkan di situ, itu masuk ke dalam modal tetap juga. Atau kalau misalkan butuh gerobak atau butuh rombong, ya itu juga masuk ke dalam modal tetap. Kemudian rinci harganya, harga satuan dan harga total. Misalkan baskom di sini ada 4 buah, berarti harga satuannya sekian. Wah, ini juga keliru ini ternyata masih proposalnya. Harga totalnya adalah 16.000 ya. Ya. Jadi kemudian di total seluruhnya harga totalnya ketemu sekian. Selanjutnya masukkan juga untuk harga bahan. Ini tadi LPG-nya yang belum ya. Karena tadi yang di sini hanya LPG untuk tabung ya. Yang ini adalah untuk isinya. Katakanlah satu tabung LPG isinya adalah 18.000. Misalkan dibutuhkan adalah 1/6-nya. Jadi satu tabung LPG bisa untuk 6 kali produksi. Maka LPG-nya adalah 3.000 ya. 18.000 dibagi 6.
sehingga ketemu total harga untuk atau total modal kerjanya adalah 19.000. Kemudian total modal. Nah, total modal ini adalah modal tetap dibagi dengan ditambah dengan modal kerja. Nih, total modalnya ini adalah Rp351.500. Kemudian perhitungan harga jual. Perhitungan harga jual ini kita hitung dulu dari HPP. Apa itu HPP? HPP adalah harga pokok produksi ya. Jadi HPP ini adalah harga pokok produksi. Harga pokok produksi yaitu harga pokok dari atau berapa jumlah atau biaya yang dibutuhkan untuk produksi. Kemudian HPP-nya di sini adalah 19.000 dari modal kerjanya dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan dalam satu kali produksi. Jadi kalau satu kali produksi dia memproduksi 10 unit, maka HPP-nya adalah 19.000 dibagi 10, ketemu 1.900. Ini kita bulatkan aja ya, 4.500. Sedangkan harga jual yaitu adalah HPP ditambah dengan margin keuntungan. Margin keuntungannya ini terserah dari kalian sendiri yang menentukan. Yang jelas nanti pengaruhnya di margin keuntungan, semakin besar margin keuntungannya, maka akan semakin cepat modal kalian kembali. Akan tetapi juga perlu diperhitungkan faktor kemampuan daya beli masyarakat ya. Karena itu kemarin sebelum memulai membuat proposal kan itu ada survei ya. Ada survei misalkan berapa yang dibeli, berapa harga pembelian. Nah itu juga untuk menentukan harga jual ini. Jadi kita bisa tahu berapa harga jual yang kira-kira pas dengan calon konsumen kita. Kemudian ini nggak perlu sebenarnya, sama dengan di atas. BEP-nya, BEP ini adalah break even point atau adalah titik impas, bahasa Indonesianya adalah titik impas. BEP ini adalah keadaan di mana kalian tidak rugi tetapi juga tidak untung. Jadi pas ya. Yang di sini adalah BEP dalam satuan unit. Jadi nanti ketemunya adalah unit, berapa unit. Maksudnya di sini adalah kita cara hitungnya dulu aja ya. BEP-nya adalah modal tetap dibagi dengan keuntungan per unit ya. Jadi modal tetapnya ini adalah ini 351 sekian. Kemudian keuntungan per unitnya adalah 2.600. Maaf. Rp351.500 dibagi 2.600 ya, sehingga ketemu 135,19. Dibulatkan ya. Pembulatannya tidak sama dengan pembulatan matematika ya. Kalau pembulatan matematika 135,19 ini dibulatkan 135 ya, karena di bawah 0,5. Tetapi kalau dalam usaha dibulatkan ke atas. Jadi berapapun komanya dibulatkan ke atas. Sehingga dibulatkan menjadi 136 unit. Nah, 136 unit ini apa maksudnya? 136 unit ini adalah BEP atau titik impas. Artinya ketika kalian sudah menjual 136 unit, maka saat itu
kalian dalam keadaan titik impas, dalam keadaan tidak untung, tidak rugi. Jika kalian lebih dari 136 unit, maka sisanya itu adalah keuntungan kalian. Tetapi jika selama usaha kurang dari 136 unit, artinya usaha kalian rugi. Seperti itu maksudnya. Ya. Jadi ini adalah perhitungan ekonominya, silakan dikerjakan, silakan dilanjutkan. Untuk bab 3-nya seperti ini, bab 3-nya kurang lebih. Untuk prosedurnya ditulis dalam kalimat aktif ya. Kalimat aktif itu, wah ini masih belum direvisi ternyata. Sebentar ya, saya berikan contoh kalimat aktif. Ini yang kalimat tidak aktif. Siapkan alat dan bahan, timbang, kunyit, kupas kulit. Ini bukan kalimat aktif ya. Kalau kalimat aktif itu kurang lebih, bentar ini ya, mungkin ini contohnya. Nah, seperti ini contohnya. Mencuci bersih beras, kemudian merendam beras lah ya. Mencuci berarti kan aktif dia mencuci. Meniriskan beras berarti dia aktif meniriskan. Menyaring, memanaskan ya. Seperti itu kalimat aktif ya. Jadi jangan menggunakan kalimat pasif untuk prosedur. Kenapa? Karena di prosedur ini yang melakukan itu kalian sendiri. Jadi kalian menceritakan apa yang dikerjakan. Kalau yang ini kan dia seperti menyuruh orang, diamkan sari kunyit, nyalakan kompor lah, matikan kan, dia seperti menyuruh orang. Jadi bukan kalimat aktif. Ya, saya kira itu saja untuk bab 3-nya. Silakan dilanjutkan dikerjakan. Nanti minggu depan kerjakan. Untuk minggu depan adalah eksekusinya, jadi silakan dibuat usahanya. Kemudian minggu depannya lagi baru laporan penjualannya lengkap, bab 1, 2, 3, bab 4-nya adalah laporan hasil penjualan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.